BUMN Holding Industri Pertambangan Mining Industri Indonesia atau MIND tengah menjajaki peluang investasi domestik dan internasional untuk percepatan hilirisasi tambang dalam portofolio holding. Kepala Divisi Corporate Strategi MIND yakni Safrizal pun mengatakan, portofolio bisnis yang dimiliki MIND saat ini relatif memberikan sinyal positif untuk investor agar tertarik ikut membiayai program hilirisasi mineral dan logam tersebut. Apalagi, kata dia, seluruh produk tambang MIND ke depan ditargetkan dapat masuk dalam rantai nilai pasok kendaraan listrik dan industri hijau lainnya. Diketahui MIND memiliki komoditas yang berhubungan dengan green economy, yakni seperti nikel yang diperlukan untuk membangun ekosistem EV, lalu aluminium dan batu bara yang cukup besar untuk transisi energi. Dengan adanya cadangan sumber daya mineral dan logam yang relatif besar, tentunya hal ini menjadi daya tawar menarik bagi investor untuk ikut menjadi mitra bisnis di masa mendatang. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan peningkatan kinerja keuangan MIND di mana pada tahun 2022, pihaknya menargetkan pendapatan MIND tumbuh menjadi 108 triliun rupiah dari 93,75 triliun rupiah pada 2021. Diketahui pada tahun 2021 pendapatan MIND meningkat 41% dari 66,5 triliun rupiah pada tahun 2020. Kemudian pada 2021, Erick pun menjelaskan bahwa MIND mencatatkan laba konsolidasi sebesar 14,3 triliun rupiah. Sedangkan per Juni 2022 atau semester 1 2022, pembukuan laba MIND mencapai 12,3 triliun rupiah sehingga besar pencapaian pada 2021 berpeluang dapat terlampaui. Dan untuk selanjutnya, MIND bersama anggotanya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum Persero serta PT Timah Tbk pun menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan ekosistem energi baru terbarukan yang diusung oleh pemerintah. Hal tersebut dapat terpenuhi berkat kerjasama dan sinergi antar BUMN serta dukungan pemerintah dalam program pengembangan electric vehicle dan EV baterai terintegrasi, yang mana tren pasar atas kebutuhan baterai EV di dunia pun mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2025, kebutuhan baterai EV dunia diprediksi mencapai 5.300 GWh yang didominasi kebutuhan dari kendaraan listrik khususnya roda 4. Sementara itu, data permintaan baterai EV di Indonesia menunjukkan akan mencapai 59 GWh hingga tahun 2035 dan didominasi sektor transportasi. Maka dari itu, MIND bersama PT Antam Tbk pun membentuk anak usaha yang fokus mengembangkan bisnis baterai di Indonesia yang diberi nama Indonesia Battery Company atau IBC. IBC yang baru berusia 1,5 tahun itu telah menyusun peta jalan dalam pengembangan ekosistem EV baterai di Indonesia. Pengembangan itu mulai dari pembuatan prototipe baterai untuk motor listrik, konsep energy storage system, penyiapan fasilitas pengolahan nikel dan bahan baku baterai, ekspansi kapasitas produksi hingga penguasaan teknologi baterai yang akan dicapai pada tahun 2030. Kemudian, Direktur Hubungan Kelembagaan MIND Dhani Amrul Ihdan pun mengatakan bahwa IBC menjadi salah satu pilar penting untuk mewujudkan energi terbarukan di sektor EV baterai. Saat ini seluruh kebutuhan bahan baku untuk komponen EV baterai seperti grafit, lithium hydroxide, cobalt sulfate, dan malang sulfate masih didominasi impor. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan pasokan bahan baku nikel sebagai salah satu bahan baku pembuatan EV baterai, yang dalam hal ini PT Antam Tbk akan menyediakan sebanyak 80%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, di mana pengembangan industri EV baterai telah terdaftar sebagai proyek strategis nasional. Untuk mempercepat realisasi tersebut, diperlukan konsorsium dengan LG Energy Solution dan PT Ningbo Contemporary Brownfield Legend Co. Ltd. Kemudian, area penelitian dan pengembangan juga akan terus dilakukan guna mewujudkan penguasaan teknologi EV baterai. Oleh karena itu, IBC menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN serta beberapa lembaga pendidikan tinggi dan universitas, seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas 11 Maret, serta National Battery Research Institute. Selain itu, peningkatan kualitas SDM yang penting dilakukan melalui training dan workshop. Dari sinilah MIND mendukung penuh program pemerintah dalam membentuk ekosistem EV baterai yang saat ini telah menjadi salah satu agenda PSN.